kata Idul Fitri tidak bermakna satu ragam kata saja. Nah, jadi ada orang berkata Idul Fitri itu hanya kembali kepada berbuka, tidak kembali kepada kesucian. Nah, sebenarnya ini keliru. Kalau kita kembali penggalian dari sebuah kata bahasa, sebenarnya Idul Fitri itu makna yang sangat beragam. Tapi inti para ulama menyebutnya, pokoknya gerak dari keseluruhan menuju kepada dasarnya. Bahkan kalau kita wafat, meninggal, itu sebenarnya gerak menuju kepada kampung halaman juga, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir, rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini untuk menegakkan qiyam Ramadan yang terakhir. Alhamdulillah kita masih terus bertahan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini tausiah kita bertemakan tentang Idul Fitri atau kembali kepada fitrah. Demikian amanah yang diberikan oleh pengurus dalam surat tembusan. Tema terakhir kita ini berjudul Idul Fitri. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu arti dari kata yang mendalam terhadap Idul Fitri. Apa makna sesungguhnya yang dapat kita pahami dari Idul Fitri? Idul Fitri itu susunannya terdiri dari mudhafun ilaih. Terdiri dari kata Aid dan Al-Fitri. Kalau kita memahami kata ini satu demi satu, itu maknanya sungguh mendalam. Kata Aid itu berasal dari kata ada ya'ud, yang berarti kembali. Sesuatu yang dikatakan kembali adalah segala hal yang pada awalnya terletak pada suatu tempat dan suatu keadaan, kemudian beranjak dari tempat dan keadaan yang lain kembali kepada tempat dan keadaan yang semula. Makna ini disebut dengan Aid, kembali. Jadi kalau saya mengajak sebuah gelas kepada suatu tempat lain, kemudian saya mengajak kembali dari tempat lain kepada semulanya. Tapi kalau saya merubah pula tempatnya kepada tempat yang lain, itu maknanya tidak kembali. Jadi dari suatu tempat ke tempat lain
kemudian kembali kepada tempat semula. Ini kata yang disebut dengan aid, kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, pada dasarnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Bahkan kedekatan kita dengan Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat yang ke-16. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang bisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya melebihi urat lehernya. Jadi pada dasarnya antara hamba dengan Allah itu sangat dekat. Di dalam kitab suci Al-Quran juga terekam bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam surga Allah belum melakukan perbuatan dosa, itu antara Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala masih berdekatan di dalam surga. Itu sebabnya dalam Quran ketika Allah menunjuk pohon khuldi, wala taqraba hadhihi syajarah, engkau berdua jangan mendekati pohon khuldi ini. Hadhihi bahasa Arab itu adalah isim isyarat dekat. Jangan engkau mendekati pohon khuldi ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam belum melakukan perbuatan dosa, belum memakan buah khuldi, itu antara Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala sangat berdekatan di surga. Nah, kemudian kita melihat Bapak Ibu, setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, melakukan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga jaraknya jauh dengan Nabi Adam. Oleh karena itu di dalam Quran juga disebutkan tilka syajarah. Jadi bukan hazihi lagi, dengan bahasa tilka syajarah, isim isyarat jauh. Itu pohon khuldi itu. Pada awalnya wala taqraba hadhihi syajarah ini. Tapi ketika Nabi Adam sudah berdosa, Allah Subhanahu wa taala menjaga jaraknya jauh dari Nabi Adam dengan bahasa tilka syajarah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, upaya yang kita lakukan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala namanya taubat. Tabayatubu artinya kembali mendekat. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah diusir dari surga Allah, turun ke bumi, dia menyadari bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian dia bertobat dengan ungkapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iku Bapak Ibu doa Nabi Adam alaihi salam karena dia sudah merasa telah menzalimi dirinya sendiri. Dia kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kembali mendekat setelah menjauh kembali mendekat namanya taubat. Tabayatubu, kembali mendekat. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat senang. Bukan menjauh pula Allah itu. Ketika hamba mendekat kepadaku dengan sejengkal. Ini dalam hadis sahih Bukhari. Ketika hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku dekat kepadanya sehasta. Kalau seorang hamba itu mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau hamba itu mendekat kepadaku dengan cara berjalan, aku mendekat kepadanya dengan cara berlari. Jadi makasih Pak Ibu, semakin awak dakik kepada Allah, semakin Allah dakik kawak. Bayangkan lu, kalau sajang kawak dakik, Allah dakik kawak sihasta. Kalau sihasta awak mendakik kepada Allah, Allah sedepah. Kalau awak mendakik kepada Allah cara berjalan, Allah dakik kawak caranya berlari. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah, semakin Allah mendekat kepada kita. Oleh karena itu dalam kata ada ya'udu, kembali kepada asalnya tadi. Dari suatu tempat atau dari suatu keadaan kepada tempat dan keadaan yang lain, kembali kepada tempat dan keadaan yang semula.
Itu pendalaman kata yang kita pahami dari Eid, ada ya'ud. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Eid yang dimaksud di sini yang mana? Maka ada kata setelah Eid itu adalah Al-Fitri. Apa makna Al-Fitri, Pak Ibu? Ini beragam. Menurut pakar bahasa, makna Al-Fitri ini tidak hanya satu, bahkan lebih dari 3. Jadi ada orang mengatakan begini, Idul Fitri kembali berbuka. Selain makna dari itu katanya salah. Sebenarnya orang yang berkata seperti ini perlu kembali pendalaman bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu dari satu kata penafsiran bisa menjadi ribuan kata. Maka Al-Fitri itu maknanya antara lain. Ini pendapat dari berbagai macam para ulama mengatakan Al-Fitri itu bermakna kesucian. Bapak Ibu sekalian, mengapa Al-Fitri dimaknai kesucian? Karena selama di bulan puasa kita beribadah di bulan puasa itu melaksanakan puasa di siang hari, menegakkan qiyam Ramadan pada malam hari. Itu kesan yang dapat kita pahami dari hadis Nabi bahwa seluruh dosa-dosa kita telah diampuni Allah. Kita kembali kepada kesucian. Hadis sahih muttafaqun alaih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Kita lihat kesan dalam hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dicuci seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi kata yang dapat kita pahami penyucian dosa-dosa kita yang telah lewat, maka otomatislah pada tanggal 1 Syawal ruhani kita kembali bersih. Jadi tanggal 1 Syawal besok Bapak Ibu, hari raya Idul Fitri itu secara keruhanian, Pak, kita bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dosoan adole. Dosa la tapui sadon. Cuma permasalahan kita kan begini. Apakah setiap orang pada tanggal 1 Syawal itu bisa suci ruhaninya? Tentu jawabannya tidak semua juga. Ya kan? Kan tidak semuanya bisa kembali kepada kesucian ruhani. Setiap orang bisa jadi bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi kan tidak setiap orang kembali kepada Idul Fitri yang sebenarnya. Kalau untuk merayakan hari raya Idul Fitri, merasa satu orang bisa. Coba saya lihat Bapak Ibu. Untuk merayakan hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, tidak dapat tidak seseorang selalu memakai pakaian serba baru. Iya kan? Bahkan tidak ada kayu janjang di kapiang. Iya kan? Tidak ada kayu janjang di kapiang. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat tidak pada tanggal 1 Syawal harus memakai pakaian serba baru. Kita kenal dengan memakai baju rayo. Ya kan? Jarang kita cari pada tanggal 1 Syawal itu orang pakai baju rayo. Contohnya Bapak Ibu kan. Bapak Ibu kan beli baju rayo nak. Ini kesan sebenarnya dari Idul Fitri juga merayakan hari kesucian itu. Cuma tidak setiap orang sebenarnya kembali kepada hari kesucian yang sebenarnya. Maka ada pepatah mengatakan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atahu tazid. Hari raya bukan memakai pakaian yang serba baru. Tetapi hari raya adalah ketaatan semakin bertambah setelah Ramadan. Baru disebutlah hari raya yang sesungguhnya. Tapi kalau sehabis Ramadan Bapak Ibu, jarang kita kamu saji, jarang kita puasa, jarang kita baca Quran, jarang kita salat tahajud. Berarti Idul Fitri kita itu sebenarnya tidak Idul Fitri yang sesungguhnya. Hanya sekadar merayakan, tapi tidak kembali kepada kesucian. Itu yang pertama. Makna dari Idul Fitri, Al-Fitri adalah
kesucian kembali kepada kesucian. Kemudian makna yang kedua al-fitri itu adalah kembali berbuka. Atau disebut juga al-fitri itu makanan pagi. Makan pada pagi hari. Mengapa disebut Idul Fitri kembali berbuka atau makan pagi? Karena di dalam bulan suci Ramadan, pada siang hari haram kita melaksanakan, haram kita makan dan minum. Karena kita puasa sebulan pada siangnya. Pada malamnya boleh, pada siangnya tidak boleh. Nah, pada tanggal 1 Syawal setelah habisnya Ramadan, berganti kepada bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, maka haram bagi seorang muslim untuk berpuasa pada tanggal 1 itu. Maka salah satu puasa yang haram itu adalah tanggal 1 Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal itu Bapak Ibu, awak pagi-pagi harus babuko dulu. Harus awak babuko sabalun pai kamu saji minum dulu. Ya Pak, berbeda Idul Adha. Idul Adha beko sapulang kita salat Idul Adha baru babuko. Dianjurkan pada paginya poso. Tapi kalau Idul Fitri tabalia, buko dulu. Haram kita melaksanakan puasa pada tanggal 1 Syawal itu. Maka Idul Fitri bermakna kembali kepada berbuka. Aku makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa Idul Fitri itu berarti kembali kepada asal kejadian. Apa asal kejadian manusia Bapak Ibu sekalian? Asal kejadian manusia disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang keluar dari rahim ibunya fitrah. Fitrah itu sesungguhnya makna dari kata asal kejadian manusia. Karena asal kejadian manusia adalah suci, bersih, tidak dipenuhi oleh noda sedikit pun. Ini sebenarnya semakna dari kata kesucian yang pada awal, yang pertama kita katakan tadi. Idul Fitri kembali kepada asal kejadian. Atau Idul Fitri juga kembali kepada kesucian ruhani. Keduanya bermakna sama kesucian. Tapi kalau Idul Fitri lebih cenderung kepada seorang bayi yang berkeluar dari rahim ibunya, bahwa ruhaninya tidak memiliki atau tidak membawa dosa sedikit pun. Kemudian makna yang keempat. Makna yang keempat daripada Idul Fitri itu adalah kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar itu adalah dinul Islam. Agama Islam ini adalah disebut agama fitrah. Apa yang dimaksud dengan agama fitrah Bapak Ibu? Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Agama Islam adalah agama yang mencintai kasih sayang. Agama Islam adalah agama mencintai kedamaian. Jadi kalau kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Muslim atau orang Islam yang sesungguhnya itu adalah man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang yang selamat, orang Islam lainnya dari apa? Min lisani wa yadi. Selamat orang Islam lainnya dari lidahnya dan juga dari perbuatannya. Kalau selamat orang lain dari lidah, apa maksudnya Bapak Ibu? Apa maknanya orang lain selamat karena lidah kita? Ini maknanya tentu berarti orang tidak tersinggung dengan ucapan dan bahasa-bahasa kita. Nah, misalnya kita suka mencarut, kita suka menggunjing, kita suka menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, memfitnah dan sebagainya. Ini kan namanya lidah yang tidak memunculkan kedamaian bagi setiap orang. Sesungguhnya Muslim tidak demikian. Muslim adalah orang yang selamat, Muslim yang lainnya kena lidahnya. Jadi dia tidak menyinggung sama sekali. Nah, yang kedua itu kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi, tangan. Seorang muslim yang sesungguhnya atau agama Islam bagi pengikut yang sesungguhnya adalah selamat orang muslim yang lainnya karena tangannya. Jadi tanganku tidak pernah merusak Pak, merusak lingkungan, merusak keadaan dan sebagainya.
Oleh karena itu agama Islam yang sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan fitrah kedamaian, kesucian, kasih sayang dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, satu hal lagi bahwa makna kata Idul Fitri itu penggalian kata bahasa dari pakar lain. Sebenarnya adalah gerak bersama menuju primordial. Gerak dari keseluruhan menuju kepada asal. Maka pulang kampung itu Bapak Ibu, sebenarnya kata yang juga bisa diambil dari Idul Fitri. Pulang kampung itu kan kembali kepada asal. Bapak Ibu yang hadir kini kan seluruhnya penduduk Kota Padang. Ya Pak? Ada yang dari Pasisia, ada yang dari Solo, ada orang yang dari Sujunjuang, ada Dharmasraya, ada Pariaman, ada Bukit Tinggi. Ya kan, ada 50 kota, ada Payakumbuh, ada luar Sumatera Barat. Hijrahlah ke Kota Padang. Kemudian ada momen-momen tertentu untuk kembali kepada dari mana asal kampung halamannya dia dilahirkan. Maka Idul Fitri itu adalah gerak bersama menuju kepada asal atau bahasa kerennya primordial. Jadi segala sesuatu menuju kepada makna dasarnya. Itu kata sesungguhnya ditangkap daripada Idul Fitri. Nah, jadi Bapak Ibu atau para perantau-perantau kita hari kini Pak, itulah mulai pulang kampung. Kan gerak bersama itu. Kalau masuk Covid kan boleh pulang kampung. Kok pulang kampung juga banyak syaratnya Pak. Paling tidak divaksin lah 2 kali atau 3 kali. Kini vaksin 3 kali baru bisa naik pesawat kan itu. Kalau kini bebas tidak ada pencekalan. Tapi luar biasa kita calia. Coba calia Bapak Ibu, macetnya. Bagaimana gerak manusia bersama menuju kepada kampung halamannya. Karena setiap orang kembali kepada kampung halamannya itu adalah sebuah memori yang sangat indah. Oleh karena itu, kata Idul Fitri tidak bermakna satu ragam kata saja. Jadi ada orang berkata Idul Fitri itu hanya kembali kepada berbuka, tidak kembali kepada kesucian. Sebenarnya ini keliru. Kalau kita kembali penggalian dari sebuah kata bahasa, sebenarnya Idul Fitri itu makna yang sangat beragam. Tapi inti para ulama menyebutnya, pokoknya gerak dari keseluruhan menuju kepada dasarnya. Bahkan kalau kita wafat, meninggal, itu sebenarnya gerak menuju kepada kampung halaman juga. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pada malam terakhir ini saya kira ceramah kita tidak boleh terlalu panjang. Mungkin ada pula di antara Bapak Ibu setelah tarawih dan pulang kampung apa? Kalau lama-lama mereka masjid perlu jalan. Saya kira demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.